Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran IPA kelas 6. Kali ini kita akan membahas materi tentang sistem penanggalan. Sekarang coba kalian lihat tabel yang ada di sebelah kiri. Di situ tertera nama-nama bulan ya. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Di sana ada bulan Januari hingga bulan Desember. Kemudian untuk lamanya tiap bulan itu ada yang 28, 29, 30 ataupun 31 hari. Nah, menurut kalian dari mana sih sistem penanggalan Masehi tersebut didapat? Tahun Masehi atau tahun Syamsiah sering juga disebut sebagai tahun matahari. Hah? Mengapa? Karena sistem penanggalan tersebut didasarkan pada skala revolusi bumi terhadap matahari. Seperti yang telah kalian ketahui, sekali bumi mengelilingi matahari memerlukan waktu 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik atau 365 seperempat hari. Nah, kalian bisa perhatikan pada tabel ya. Jika dijumlahkan di situ total harinya ada 365 hari. Nah, kemana seperempat harinya? Sisa seperempat hari dikumpulkan selama 4 tahun sehingga menjadi 1 hari. Coba aja kalian jumlahkan. Seperempat tahun pertama ditambah seperempat tahun kedua ditambah seperempat tahun ketiga ditambah seperempat tahun keempat. Jika ditotalkan itu jadi 1 hari ya. Nah, kemudian tambahan 1 hari tersebut dimasukkan ke bulan Februari yang awalnya ada 28 hari jadi 29 hari. Nah, 29 hari ini ada pada tiap 4 tahun sekali, sehingga 1 tahun yang terdiri atas 366 hari tersebut itu disebut sebagai tahun kabisat. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahun kabisat. Penetapan tahun Masehi ini mula-mula dilakukan oleh seseorang bernama Julius Caesar. Beliau dari kerajaan Romawi tahun 45 sebelum Masehi. Wah, mungkin sekarang sudah tidak ada ya orangnya. Nah, beliau ini menetapkan pengertian dari tahun kabisat. Tahun kabisat yaitu tahun yang habis dibagi 4. Misalnya tahun 1992, 1996, tahun 2000 dan seterusnya. Silakan saja kalian bisa membagi angka tersebut dengan dibagi 4. Pasti hasilnya bulat atau tidak ada komanya. Nah, berikut ini aturan tahun kabisat. Yang poin A, untuk angka tahun biasa, tahun kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 4. Misalnya, tahun 1992, tahun 1996, dan seterusnya. Coba kalian bagi tuh, tahun 1992 dibagi 4, 1996 dibagi 4. Pasti hasilnya bulat, tidak ada komanya. Nah, yang demikian itu disebut dengan tahun kabisat. Berikutnya, poin B, untuk angka tahun abad ini ratusan ya akhirannya. Nah, tahun kabisat adalah tahun yang angkanya habis dibagi 400. Misalnya tahun 1600, tahun 2000 dan seterusnya. Coba saja kalian bagi dengan 400. 1600 dibagi 400 itu pasti hasilnya bulat ya, tidak ada koma di hasilnya. Nah, itu yang demikian tersebut dinamakan dengan tahun kabisat. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian lihat pada contoh nomor 1. Di situ ada soal, apakah tahun 1200 merupakan tahun kabisat? Nah, untuk menentukan ya atau tidaknya,
kalian bisa bagi angka tersebut dengan 400? Nah, di situ jawabannya ya. Mengapa? Karena 1200 itu habis dibagi 400. Nah, di situ tertera 1200 dibagi 400 adalah 3. Nah, berikutnya soal nomor 2. Apakah tahun 1946 merupakan tahun kabisat? Silakan kalian bagi angka tersebut dengan dibagi 4. Di sana jawabannya bukan. Mengapa? Karena 1946 itu tidak habis dibagi 4. Nah, di situ kalian bisa lihat 1946 dibagi 4 adalah 486,5 ya, ada komanya, berarti ada sisanya. Dengan demikian, angka atau tahun 1946 itu bukan tahun kabisat. Bagaimana? Sudah paham? Insya Allah paham ya. Nah, tadi kalian sudah paham ya asal muasal dari adanya sistem penanggalan Masehi ya. Sekarang coba kalian lihat tabel yang ada di sebelah kiri kalian. Di sana ada nama-nama bulan, tahun Komariah atau Hijriah, dan ada lamanya. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, menurut kalian dari mana sih sistem penanggalan Komariah atau Hijriah tersebut didapat? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak. Sistem penanggalan tahun Komariah atau Hijriah ini didasarkan pada kala revolusi bulan terhadap bumi. Pada saat bumi telah mengelilingi matahari 1 kali, bulan juga telah mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Lamanya bulan mengelilingi bumi dalam 1 kali adalah 29 hari, 12 jam, 44 menit, dan 3 detik, atau 29,5 hari. Dengan demikian, 1 kali bulan berevolusi lamanya sama dengan 12 dikali 29,5 hari, yaitu 354 hari. Nah, tahun yang didasarkan pada perputaran bulan ini makanya disebut dengan tahun Komariah atau tahun Hijriah. Berikutnya ada yang namanya tahun Kabisat Hijriah. Nah, 1 tahun Kabisat Hijriah ini yaitu 355 hari. Kelebihan sehari ini ditambahkan pada bulan Zulhijjah. Awalnya 29 hari menjadi 30 hari. Nah, ini didasarkan karena menurut peredaran bulan, lama bulan Zulhijjah ini lebih lama dari 29,5 hari. Nah, untuk lebih mengetahui tentang lamanya hari pada setiap bulan Hijriah atau Komariah, kalian bisa lihat pada tabel yang ada di sebelah kanan. Tahukah kalian, sistem penanggalan Hijriah ini dibuat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 581 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Nah, sistem penanggalan ini membuat kita dapat menjadwalkan kegiatan dengan teratur dari hari ke hari ya. Sangat bermanfaat ya. Kebayang ya kalau tidak ada sistem penanggalan pasti hidup kita tidak teratur juga ya. Nah, kemudian kita pun dapat menilai perubahan dan kemajuan yang kita peroleh seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya, hari ini kita sudah berpredikat baik. Terus esok hari, lusa. Nah, jadi kan kita tahu ya, terarah kalau ada penanggalan ini. Nah, demikianlah materi kita untuk pertemuan kali ini.
Tugasnya jangan lupa ya, kalian kerjakan latihan soal yang ada di buku paket. Dan kalian kerjakan bagian 1 dan bagian 2 jawabannya saja di kertas lembar jawaban yang telah tersedia di map LKPD kalian. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.